Mulai dari kecamatan tuh kan ya Kak, dari kecamatan, kabupaten, kota kan, sampai bisa ke provinsi itu udah suatu ajang besar kan untuk diri sendiri. Bangga sendiri ya Kak ya? Betul. Bangga. Gitu. Oke Kak, dari pernyataan Kakak tadi nih ya, apa sih yang jadi motivasi Kakak untuk berkompetisi dalam cabang olahraga yang Kakak ikuti ini? Motivasinya tuh ya apalagi Kembali lagi bersama Osari, obrolan santai hari ini. Oke Lira. Apa nih Anya? Kita mau ngapain nih? Jadi kita hari ini tuh bakalan kedatangan seorang bintang tamu spesial. Wah, spesial banget ya kayaknya. Spesial dong. Siapa nih kalau boleh tahu? Boleh nggak di-spill? Boleh banget. Bintang tamu kita hari ini itu adalah seorang atlet. Wow, atlet apa nih? Mau tahu? Mau tahu? Teman-teman di rumah pasti juga mau tahu kan? Siapa bintang tamu kita hari ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil aja ya. Ini dia Kak Selvia, bintang tamu kita hari ini. Wah, tepuk tangan dong teman-teman. Buat kayak nih. Wow. Oke, Anya di sini. Kayaknya teman-teman kan belum pada tahu nih. Yang di rumah yang lagi nonton nih. Kayaknya kita mau ucapin terima kasih dulu nih kepada Kak Selvia. Kenapa Lira? Udah bersedia untuk menjadi narasumber di talk show ini. Oke, banyak yang bilang Anya tak kenal maka tak sayang. Jadi mohon Kak diperkenalkan diri dulu buat teman-teman supaya teman-teman di rumah yang nonton pada tahu nih siapa Kakak. Oke, perkenalkan nama saya Selvia Nurmala Dewi dari Prodi Pendidikan Olahraga semester 5, asal dari Palembang. Oke Anya. Oke. Sebelum udah pada tahu ya, Kak Selvia ya. Ya, Kak Selvia. Jadi kita panggilnya Kak Selvia atau Kak Selfie atau mau dipanggil apa nih? Kak Selfie. Oke, Kak Selfie. Oke. Sebelum kita tanya-tanya nih, kita mau terima kasih dulu nih sama Kak Selfie siang-siang udah datang ke sini. Apalagi lagi banyak asap nih di Palembang kan. Betul. Jadi kita langsung ke pertanyaan boleh nih Kak? Boleh ya. Oke. Jadi yang kita udah tahu nih, kalau Kakak ini kan seorang atlet dari cabang olahraga Futsal. Oke, futsal. Gimana sih perasaan Kakak saat pertama kali Kakak mengetahui Kakak akan berpartisipasi dalam kompetisi Porprov Sumatera Selatan? Kalau dari diri sendiri sih merasa bangga tuh, itu kan suatu ajang olahraga yang besar tuh, udah mewakili kabupaten, apalagi dulu juga sempat pernah ikut coba tapi gagal kan, dan ini udah sempet masuk, alhamdulillahnya masuk, jadi merasa bangga bisa ikutan dalam Porprov tahun di ini ya, tahun 2023 ini. Keren banget ya. Keren dong, apalagi sampai tingkat provinsi tuh Udah banyak melewati perjalanan. betul. Mulai dari kecamatan tuh kan ya Kak, dari kecamatan, kabupaten, kota kan, sampai bisa ke provinsi itu udah suatu ajang besar kan untuk diri sendiri. Bangga sendiri ya Kak ya? Betul. Bangga. Gitu. Oke Kak, dari pernyataan Kakak tadi nih ya, apa sih yang jadi motivasi Kakak untuk berkompetisi dalam cabang olahraga yang Kakak ikuti ini? Motivasinya tuh ya apalagi itu kan sebenarnya bukan mewakili dari kota Palembang kan itu, tapi mewakili dari Oku Selatan nih. Oh, Kakak sendiri mewakili Oku Selatan di sini. Bukan dari Palembang. Jadi sebenarnya mau ikut di Palembang tapi udah di sana duluan. Jadi motivasi saya untuk Oku Selatan tuh besar lah. Ingin maju untuk Oku Selatan, futsalnya kan ingin bawa juara mewakili Oku Selatan, tapi mungkin belum berkesempatan juara kan di sana. Jadi ya cuman cukup sampai di semifinal kemarin tuh kan. Tapi itu udah hebat banget. Tapi udah banget loh. Udah sampai ke tingkat provinsi tuh. Kita aja belum bisa ya. Betul ya. Kita sekarang bisanya apa? Rebahan doang. Betul. Kami cuma bisa scrolling TikTok kan di kamar. Pasti teman-teman juga seperti itu kayak kan. gitu. Makanya jangan skip nontonnya. Betul. Lanjut dong Anya. Tadi udah ngomongin motivasi kan Lira. Jadi boleh nggak nih Kak Selfie
berbagi kisah singkat tentang latihan. Latihan kakak pasti keras tuh kan. Latihan keras kakak sebelum ke jenjang porprov itu sendiri. Boleh. Jadi sebelum ajang porprov dimulai, 1 bulan, hampir 2 bulan sih, 2 bulan 2 sebelum bulan, pertandingan, Lira. kami sudah mengikuti latihan tersendiri itu kan dari mungkin sekitar bulan 6-an kami sudah latihan kemarin tuh kan. Tapi beda dari tim-tim yang lain nih. Tim-tim yang lain tuh mungkin persiapannya cuma 1 bulan atau berapa minggu kali kan. Beda dengan kami yang kami sudah persiapan dari awal sampai ke akhir. Itu pun kami latihannya juga dalam 1 minggu mungkin 3 kali kami latihan. Di situ ada latihan fisik, ada latihan yang secara di lapangan kan, banyak lagi lah latihan yang lainnya. Terus juga di luar dari latihan yang 1 tim tuh, saya sendiri ikut latihan di tim lain. Di tim lain juga. Aktif ya Kak ya? Aktif karena ya kan ini kan khusus porprov nih latihannya. iya. Satu lagi memang ada tim lagi kayak gitu kan. Jadi sambilan sekalian latihan kayak gitu. Oke, jadi bisa dibilang sebelum porprov itu sendiri emang kakak udah ada tim sendiri gitu. Iya, tim sendiri tuh ada. Mau ikut porprov ada latihan lagi. Oh, ya, kayak latihan oke lagi. oke. Ternyata padat juga ya Lira jadwalnya. Oke nih Kak, yang pasti nih Kak ya, dalam melakukan sesuatu kita pasti ada yang namanya inspirasi. Betul. Nah, siapa sih yang Kakak anggap sebagai inspirasi di dalam dunia olahraga, terutama nih cabang Futsal. Kalau untuk inspirasi sih ada satu inspirasi futsal saya tuh Novita. Salah satu kapten timnas di Indonesia. Wah, saya kenal tuh Anya, sering Oh, muncul nih sering. di FYP TikTok. TikTok. Ya, temen-temen Temen, kalau misalkan betul. tahu, nah coba lihat itu inspirasi Ternyata dari Kakak Selvia ini. TikTok juga bisa jadi salah satu sumber informasi nih teman-teman. Benar. Oke, lanjut Anya. Oke, tadi kan udah ngomongin inspirasi juga nih. Iya. Terus dalam latihan itu pasti kakak punya tekanan dan ketegangan sendiri kan? Iya. Nah, bisa nggak kakak kasih tahu nih sama kita, sama teman-teman yang Teman-teman yang di nonton, rumah. gimana kakak ngatasi tekanan dan ketegangan saat berkompetisi di tingkat provinsi itu Yang sendiri? cukup tinggi Nah, gitu, betul. udah ngelewatin banyak banget perjalanan gitu. Gimana tuh Kak? Ya itu kan balik-balik ke diri sendiri ya kalau Betul, kita mau ngadepin tekanan kayak itu. Jadi sebelum latihan itu kalau saya tuh gimana caranya saya tuh ngebalikin mood saya sendiri, entah itu makan coklat, entah itu jajan yang lain, tapi itu jajannya jangan yang pedas-pedas Ya. kan, karena kalau untuk atlet ini kan kalau kita makan yang pedas itu ngeganggu fisik kita kayak gitu kan. Ternyata makanan pedas juga nggak bagus nih untuk para atlet. Iya benar. Dan Anya ternyata makan coklat tuh emang buat Balikin- naikin Iya, balikin mood, ternyata bukan Iya, cuma kalangan orang biasa, ternyata atlet juga butuh untuk naik moodnya loh, iya, teman. kasih dong coklat. Oke. Lanjut nih Kak ya. Yang ngejadi rutinitas Kakak nih selama persiapan menuju porprov ini tuh apa aja gitu rutinitas Sehari-harinya. Sehari-harinya gimana gitu. Ya kalau saya sih rutinitasnya banyak. Ya kan Wow, banyak Lira. belum kalau pagi nggak latihan, latihan sendiri, workout di rumah tuh kan, entah dari hal-hal yang kecil, entah sit up, push up segala macam itu kan. Nah terus kalau emang nggak ada aktivitas yang lain, jogging kayak gitu Berarti sendiri. Kakak itu personal emang suka olahraga Iya. sebelumnya. Iya. Mungkin Kak Selfie ini Lira kalau nggak bergerak sehari tuh badannya sakit-sakit ya Kak. Iya. Sakit-sakit Ada, kalau ada kami orang yang gitu, kalau ada. kami berdua ini Kak, kalau kami olahraga malah badan kami sakit. malah badan Ya, yang benar-benar. sakit. Karena Gitu. kami bukan atlet pemirsa. Iya bener banget. Bener. Betul. Oke, Anya. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya boleh? Boleh. Oke. Sebagai seorang atlet juga pasti kakak butuh dukungan, Iya, ya kan? benar. Pasti ada dukungan dari keluarga, Iya. pokoknya orang terdekat. Gimana sih dukungan keluarga dan teman-teman kakak itu mempengaruhi perjalanan kakak sampai bisa ke detik ini? Nah, untuk orang tua tuh dari orang tua keluarga kan mensupport seluruh apapun yang udah dijalani sama saya, terus juga teman-teman juga saling support, nggak pernah tuh yang namanya ngejatuhin mental atau gimana. Yang pastinya selalu ngedukung apapun yang udah jadi keputusan saya iya, kayak gitu oke. kan. Mungkin itu. Jadi kakak
untuk melakukan sesuatu tidak ragu-ragu karena banyaknya dukungan yang datang tadi. Karena dampak negatifnya hanya takutnya kalau misalkan kita masuk ke dalam pergaulan yang toksik, Ya. nggak bisa kita untuk menuju ke jenjang yang tinggi tadi. Betul. Kalau misalkan Karena kita nggak ada memang butuh dukungan ya. dukungan Iya, positif benar, dari benar banget. orang-orang terdekat, apalagi oleh keluarga kita kan. Jadi kita benar-benar butuh yang namanya dukungan positif itu. Iya, betul. Nah, dari perbincangan kita tadi nih, teman-teman, boleh nggak Kak kasih pesan khusus nih buat muda-mudi yang lagi mau meraih masa depannya, mungkin yang terutama di cabang olahraga futsal. Mungkin sekarang banyak nih teman-teman yang masih maju, mundur, masih bingung nih mau gimana ke depannya. Nah, kita mau dong minta pesan khusus dari kakak yang udah banyak pengalaman nih, dari banyak kita pengalaman. Nah, untuk yang baru bergabung di dunia futsal, untuk semuanya teruslah semangat untuk mencapai suatu tujuan. Apa yang kalian mau, jangan tanggung-tanggung untuk mencapai sesuatu apapun itu. Udah. Oh, berarti Pokoknya ini tetap semangat ya. jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan sesuatu, teman-teman. Iya. Jangan takut mau melangkah. Betul, jangan takut gagal. Nah, itu tadi. Karena kalau dicoba kita dulu nggak apa-apa ya, Anya, ya. betul. Dicoba dulu aja. Mencoba walaupun gagal itu nggak pernah salah. Iya, benar. Yang penting kita terus mencoba, gagal atau berhasil itu urusan belakang. Betul. Nah, betul banget. Karena semua memang butuh proses kan. Semuanya harus butuh tahap. Sampai di perjalanan sampai sekarang aja itu prosesnya panjang banget kan? Panjang pasti. Iya, benar. Sudah panjang. Oke. Kan kakak sekarang ini adalah mahasiswa. Iya. Ya kan, mahasiswa. Seorang anak juga. Iya. Punya teman kan, masih remaja juga kan, Iya. pasti punya dunia luarnya juga. Nah, udah jadi atlet juga nih, pasti banyak banget kegiatan-kegiatan. Jadi gimana sih cara kakak nyeimbangin itu, kayak di keluarga, di pendidikan, di Membagi waktunya ya, Nah, Anya, ya. betul. Kan itu Gimana butuh tuh? keseimbangan tuh. Gimana tuh cara kakak? Kalau untuk masalah kuliah, terus masalah futsal kemarin selama porprov sih, itu kan sebelum ada dispen masih disempet-sempetin untuk kuliah. Kuliah, pas kuliah ada jadwal tumburan nih sama Futsal, latihan futsal. Itu kuliah tetap harus datang. Terus setelah kuliah itu masih jam pelajaran tuh Iya, langsung kan ngomong sama dosen, terus minta izin tuh untuk waktu mungkin 1 jam belajar, minta izin ngomong mau latihan. Itu alhamdulillah tadi dosen tadi tuh Mendukung juga. jadi sembari kuliah sembari latihan kayak gitu kan. Memang berarti memang padat ya Lira ya. Balik lagi ke dukungan tadi ya, Anya, ya. Kita harus dapat dukungan yang positif dari betul. sekitar, terutama perkuliahan, di rumah atau sosial. Betul. Ya. Oke, lanjut nih Kak, dampak positifnya nih dari kakak bergabung di porprov ini tuh gimana? Dampak-dampak positif yang udah kakak raih nih. Atau enggak bisa dibilang kayak kakak ini kan gabung nih di futsal udah lama. Nah, apa sih dampak positif tersendiri di kehidupan kakak? Alhamdulillahnya dampak positif yang udah diterima nih bisa kenal dengan seluruh anak-anak futsal. Itu juga kan kalau saya sendiri juga udah banyak tuh ke luar-luar kota untuk mengikuti ajang-ajang futsal tuh di Lampung, di Bandung, di Bangka, di mana-mana udah ikut kan sampai keren. kemarin udah jenjang ke nasional sih di Bandung kemarin kan. Tapi mungkin belum rezeki ya. Jadi nggak juara di sana. Terus juga hal positif yang bisa didapat di sini, alhamdulillahnya bisa Banggain orang tua nggak sih kak? banggain Ya orang kan? tua, bisa Ada apa ya pembinaan namanya? tersendiri juga. Bisa, alhamdulillahnya bisa menghasilkan uang juga itu. kan, salah Lira. satunya. Positif banget. Hal positif banget itu Lira. Apalagi buat temen-temen yang di rumah yang muda-mudi. Betul. Gitu. Oke, jadi kita udah tahu nih pencapaian kakak. Ternyata emang nggak mudah nih untuk sampai di detik ini. Iya. Ya kan? Prosesnya itu Prosesnya mudah. itu panjang, teman-teman. Tapi jangan dijadikan patokan ya teman-teman, buat teman-teman tuh takut atau bingung atau takut gagal gitu. Jangan dijadikan patokan. Ya, Kalian betul. harus coba dulu ya Kak ya, benar. Iya, benar. Karena awalnya kalau selfie ini pasti ngerasain hal itu ya. Iya, bingung bingung. gitu kan, sampai pada akhirnya pada di posisi ini. Oke, tadi kita udah tahu nih cerita pencapaiannya Kak Selvi sampai detik ini. Terakhir ya. Gimana sih cara kakak ngerayain
dari pencapaian-pencapaian yang udah kakak raih sekarang ini? Iya benar. Kayak self reward gitu. Atau gimana? Kakak ngerayain. Kalau kemarin kan terakhir nih, sebenarnya terakhir tuh bukan di Porprov. Barusan ini kan Selfie juga ikut di Prapon sepak bola putri. Sebelumnya kita mau tahu dulu nih Prapon ini apa sih Iya, gitu loh. teman-teman di rumah belum ada Belum ada yang tahu nih Prapon apa ya. itu Prapon ya? Prapon itu pekan olahraga nasional. Oh, tapi nasional. tapi ya. ini kan masih pra. Pra itu Pra. tuh yang bakal ini kan bakal ada dari di apa ya? Di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan tuh masih ditanding. Pra itu tuh diseleksi. yang bakal mewakili Untuk yang bakal dikirim ke PON nanti. Iya, PON 2024. Oh iya. Nah, terus juga ya dari situ juga ya cara menghibur diri sendiri juga ya dengan cara mungkin kumpul lagi dengan teman-teman kan. Kemarin juga sempet baru pulang, ini kan baru pulang juga dari Bangka kan ada. Oh, jadi ceritanya healing, Lira. Healing sambil Iya. cari cuan, Betul. sambil olahraga. Wow, itu sangat positif dan bermanfaat. Betul teman-teman. Iya, Jadi teman-teman yang di rumah boleh nih contoh Kak Selfie. Untuk melakukan sesuatu itu jangan ragu-ragu pokoknya. Benar. Jangan bingung, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Benar. Teruslah berproses. Yes. Oke, nah buat teman-teman, ya kita udah di ujung acara nih. Nah tapi teman-teman jangan khawatir ya. Kalau misalkan teman-teman mau menanyakan hal lebih lanjut boleh Kak ya? Boleh. Langsung aja Boleh, di kan? IG-nya Kak Selfie nanti bakal yang ada di Depan layar. depan layar ini Mungkin nanti ya. ada. Teman-teman langsung aja tanyain ke Kak Selfie-nya. Boleh langsung Iya, di follow boleh, Kak, ya. Iya, Boleh dan boleh di-follow. langsung DM nanti bakal Kak Selfie jawab Oke. di sana. Oke. Teman-teman, baiklah Kak, terima kasih Ya, atas waktu dan sama-sama. informasinya. Semoga talk show ini bermanfaat bagi Ini kita, teman-teman. teman-teman yang nonton, sama mahasiswa-mahasiswa yang lain yang lagi nempuh pendidikan. Mungkin masih ada yang siap. bingung nih gimana cara seimbangin. Tadi kan kayak kakak jadi mahasiswa, jadi seorang atlet kan. Jadi mungkin teman-teman di rumah bakal tahu habis ini mau ngapain. Oke, jangan lupa yang belum subscribe harus di subscribe dulu. Betul. Apanya? Hidupin loncengnya. Ada notifikasi itu aja. Siapa tahu nanti ada talk show selanjutnya Benar, karena ini nggak bisa berhenti memberi di sini pelajaran aja. hidup. Iya. Oke. Kita akan berhenti di sini saja, masih banyak episode lainnya. Episode lainnya, Oke, oke. ya. Sampai jumpa lagi di episode lainnya. Osari, obrolan santai hari ini.